Halo sahabat semua, salam kopi tanpa gula. Oke, kali ini saya akan memperlihatkan sebuah video tentang proses penetasan ya, bonsai kelapa. Ada cara mudah untuk menumbuhkan tunas. Jadi caranya itu dengan menyediakan sebuah ember ini ya, lalu ditutup dengan plastik ini. Jadi ini biasa kita sebut dengan teknik penguapan. Nah, jadi diletakkanlah bahan-bahan bibit yang belum tumbuh. Nah, usahakan isi ujung dari sabut kelapa di ujung tempat tunas akan tumbuh. Seperti ini ya. Seperti ini teman-teman. Pisahkan lalu dimasukkan ke dalam sebuah ember, lalu isi air, lalu tutup agar dia tetap lembab. Ini ada beberapa contoh yang sudah tumbuh. Seperti ini dia nantinya. Dibandingkan teman-teman menggeletakkan saja di bawah, itu prosesnya cukup lama. Ini juga ada baru beberapa hari yang lalu saya letakkan ini teman-teman. Ini belum tumbuh tunas ya. Di tekniknya seperti itu ya. Jadi seperti ini ya, biarkan seperti ini. Jadi seiring waktu dia akan tumbuh seperti ini jadinya. Nah, semisal juga teman-teman sudah kupas kelapa, lalu setelah teman kupas ternyata teman-teman mendapatkan tunas yang kecil ya, kecil sekali, baru putihnya saja. Jadi itu sangat rentan tunasnya bisa busuk. Jadi ataupun kering ya. Jadi sebaiknya teman-teman buat seperti ini ya, yang saya buat ini. Jadi bawahnya teman-teman isi sabut lalu isi air. Nah, biar dia tetap lembab dan kering. Letakkan saja nanti seperti ini. Nanti dia akan tumbuh ya, tidak akan kering, tumbuh dengan nyaman, dengan subur. Seperti ini ya. Jadi kita tinggal nunggu proses. Ini kan sudah tumbuh tunas ya. Kita akan nunggu proses pertumbuhan yang lebih besar. Nah, ini contohnya yang sudah melejit. Ini sudah saya posisikan nungging ya di media air. Posisikan saja seperti ini. Lalu tutup. Ya. Tutup dan diikat. Nah, biasanya kalau kelapa tua yang sudah dipanen dari pohonnya, itu biasanya 3 minggu teman-teman. 3 minggu dia akan tumbuh sampai 1 bulan. Kemarin saya sempat menonton di video seseorang sih, beliau bisa menumbuhkan dalam waktu 1 minggu. Saya juga terheran-heran kenapa bisa seperti itu ya. Ini contohnya yang sudah kita pindahkan ke media botol. Nah, di sini ada lagi beberapa proses yang saya lakukan untuk menumbuhkan tunas. Nah, ini dia. Jadi dari proses ini sebagian besar dia pasti tumbuh teman-teman. Kalau memang kelapa tua yang ditetaskan. Jadi ini kebetulan jenis-jenis yang minion ya. Jadi di sini saya masih program untuk tunasnya biar lebih jumbo dia, biar lebih besar. Jadi rata-rata untuk pertumbuhan segini ini
3 minggu sampai 4 minggu ya. Kalau 1 minggu saya belum pernah mencobanya. Bisa menumbuhkan tunas dalam waktu 1 minggu itu wah, luar biasa. Apalagi tumbuh akar dan tumbuh tunas yang kuncup itu. Nah, tumbuh tunas yang seperti ini. Wah, ini ya prosesnya lumayan. Jadi di sini kita belajar ya, tidak ada ingin menggurui siapapun. Nah, kita berbagi tips saja agar tak ada komplain nanti. Bang, kok saya rendam kelapa saya dalam seminggu tidak tumbuh? Ya, itu kurang tahu saya ya. Biasanya sih kalau normalnya 3 sampai 4 minggu dia akan tumbuh. Kalau lebih dari itu mungkin tumbuh, mungkin juga tidak tumbuh teman-teman. Karena ada beberapa bibit yang mungkin membutuhkan proses lebih lama. Ini adalah jenis yang hijau ya. Nah, jadi saya letakkan di kerat ini agar tidak jatuh dia. Nah, contohnya juga nih, akar sudah melengkung ya. Ini jenis yang gading kuning minion. Ada juga yang saya tanam di media air, media pasir. Ini dia media pasir. Kenapa saya memilih media pasir? Karena dengan media pasir, oke, tunggu sebentar. Nah, kenapa saya memilih media pasir? Ini dia contohnya, banyak sekali. Saya ada buat 2, 3, 4, 5, 6, 7 media pasir ya. Ini jenis yang minion. Kenapa saya memilih media pasir? Karena proses pemindahan dari media pasir ke media atau pot yang lebih besar itu lebih gampang dibandingkan dengan kita pindahkan dari media air ke media tanah. Itu resikonya cukup tinggi, khusus pemula ya. Kalau yang sudah pro mungkin jarang mengalami kegagalan. Jadi dengan media pasir, teman-teman tinggal menghilangkan saja setengah medianya. Nanti setelah jika ingin dipindahkan, baru pindahkan ke media tanahnya. Nah, contohnya jika menggunakan media air. Keuntungannya teman-teman bisa melihat pertumbuhan akarnya seberapa. Ya. Mungkin ini usianya sama, tapi kita tidak bisa melihat pertumbuhan akar si bonkla ini. Si calon bonkla ini juga tidak bisa kita melihat pertumbuhan akarnya. Kita hanya bisa melihat pertumbuhan dari daunnya saja. Jadi dengan media air kita bisa melihat pertumbuhan akar. Ingin gaya akar seperti apa, itu kita bisa olah di media air. Nah, semisal ini kan sudah tumbuh akar seperti ini. Jika teman-teman ingin membengkokkan akarnya ini turun, ini bisa. Teman-teman tinggal memposisikan ya seperti ini saja. Nah, otomatis akarnya akan turun seperti ini. Jadi dia akan mengikuti arah gravitasi bumi, teman-teman. Keuntungannya lagi menggunakan media air, teman-teman akan jarang sekali untuk melakukan penyiraman. Tidak perlu disiram kalau media air, karena dia sudah isi air tentunya teman-teman. Tetapi jika teman-teman menggunakan media pasir, menurut pengalaman saya pribadi, boleh ditiru boleh tidak, teman-teman bisa menggunakan wadah pot yang kecil ataupun botol air mineral, ya, potong jadi setengah, lalu jangan dilubangi bawahnya. Jadi otomatis dia akan mendapatkan air ya, air dan
pasir. Jadi dalam kurun waktu 3 bulan biasanya kita bisa memindahkan dia ke media tanah. Nah, ini ada seperti jamur ini. Oh, nampaknya di luar saja ternyata. Itu ya. Jadi jika punya kesibukan, saya sarankan gunakan media air ataupun media pasir tanpa melubangi pot. Jadi dengan demikian teman-teman sudah bisa memiliki calon bonsai kelapa yang bagus ya. Nah, satu lagi untuk sayat mawar. Jadi saya masih tetap menyarankan untuk sayat mawar teman-teman. Kalau tidak dilakukan sayat mawar, biasanya daun akan menjulang tinggi ya. Walaupun teman-teman sudah membuang tapisnya, itu juga akan sia-sia. Walaupun nanti terlihat kurang bagus saat sayat mawar, tapi setelah itu dia akan menampilkan daun yang cukup unik. Kapan dilakukan sayat mawar? Ini dia. Kalau segini sebaiknya jangan dulu ya. Sebaiknya dilakukan setelah ini kelopaknya ini terbuka lebih sedikit. Nanti kita bisa lakukan sayat mawar. Jadi daun-daun akan mulai tumbuh kecil karena kita lakukan penyayatan lebih awal. Seperti itu teman-teman. Oke. Sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam kopi tanpa gula.